Tapi jadinya ikut mama gitu atau gimana? Aku ikut Yesus. Betul sih. Apapun pilihannya ikut Yesus. Yesus. Apapun makanannya Ikut Yesus. Oke, nah terus kalau ngomong-ngomong soal penginjilan gitu kan penginjilan tuh mungkin terlalu apa ya, kayak luas banget gitu. Nah sebenarnya kalau penginjilan tuh gimana sih gitu biar kita bisa simplify penginjilan tuh apa yang bisa kita lakukan gitu untuk kita tuh melakukan penginjilan. Kalau misalnya Kak Meda sama Kak Rian nih, penginjilan itu menurut kalian yang namanya penginjilan tuh yang seperti apa gitu? Apakah harus kayak ke jalan-jalan gitu, terus khotbah atau Jawabannya mesti gitu ya? atau yang gimana? dia memang kemarin Yang salah gimana? makan. Salah Bapak, ini gue biarin aja selama nggak makan ternak warga. Selama nggak ngejar ya nggak apa-apa. Keluarganya bilang rawat jalan aja. Iya. Oke. Lebih spesifiknya di keluarga. Iya, atau ke lingkungan terdekat lah ya, karena judulnya kan mulai dari yang Betul. terdekat, mungkin ke teman-teman atau gimana. Keluarga. Siapa? Yang punya teman dulu dong. Nggak punya teman. Lo punya teman kan? Punya. Ya udah, Ya udah. Penginjilan maksudnya mau mulai dari mana gitu? Iya, atau yang penginjilan tuh kayak gimana sih? Kayak gimana? Kalau dulu kan kayak ekstrim gitu Iya. ya kalau kita ngomong soal penginjilan. Kalau Kayak sekarang hal yang sulit gitu. kalian pernah ngalamin atau gimana? Nah sebenarnya kan gini ya, penginjilan ini emang luas banget kalau aku mau bilang dari yang terdekat aja gitu. Tapi ada juga tuh misionaris yang sampai pergi ke pulau-pulau Betul. terpencil Betul. gitu. Ada juga yang disampaikan lewat khotbah di jalan-jalan. Iya, banyak banyak cara. cara. Tapi kalau karena ini konteksnya teman terdekat ya, buat aku sih maksudnya siapapun yang ada di sekitar kita yang belum mengenal Yesus gitu, kayaknya mereka perlu dengar kabar baik deh. Gitu. Jadi tapi beda ya sama kristenisasi ya, kayak Iya. tadi yang dia bilang gitu, bukan mengkristenkan orang tapi menyebarkan kabar baik ke orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, untuk bisa menyampaikan kabar baik ini kan mereka harus tahu kabar buruknya juga dong. Betul. Kabar buruknya Oh, apa? oke. Gitu, kabar buruknya bahwa mereka orang berdosa, kita juga, saya juga masih berdosa. Cuma kita kan sudah ditebus oleh darah Yesus gitu, dan kita sudah diselamatkan. Jadi aku rasa penginjilan tuh nggak harus yang dengan khotbah muluk-muluk kayak gimana ya. Sebenarnya chill aja sih, kita ngobrol di tongkrongan sambil ngopi, sambil ngapain, makan di warteg gitu. Itu pun juga bisa kita sampaikan kabar baik gitu. Kayak sesimpel apa? Kamu tahu nih kafe baru bagus gitu kan? Oke. Kan biasanya kita kayak share kan, kayak ada kafe bagus lo di sini, mau nggak coba makan, atau ada diskon lo buy one get one di sini, mau nggak gitu. Mungkin sesimpel itu ya, maksudnya kalau kita ngomongin kafe aja bisa sesemangat itu, kenapa enggak ngomongin Yesus gitu. Hashtag Wow. keren. Berarti kalau ke teman berarti pendekatannya nggak perlu yang sampai muluk-muluk khotbah gimana. Tapi Kayaknya temen juga bakalan ilfil kali Betul. dikebayang. jadi apa adanya aja. Iya, maksudnya kebayang nggak sih kayak kamu punya teman terus habis itu bertobat kamu kayak mungkin besok kamu nggak ditemenin lagi. Iya, Jadi nggak betul. punya temen ya. Takut gitu. Oke. Oke. Iya. Kalau Oke. aku. Apa adanya, Cel? Apa adanya. Betul. Oke, menarik. Kalau dari Rian? Jawabannya bagus banget ya. Terima kasih. Sebelum Rian jawab, bentar saya kesemutan. Ganti ya. Ternyata duduk Vincent ini. Duduk Vincent. ini ya, lo yang duduk Vincent ini ya. Oke. Udah aman. Silakan Rian. Silakan Rian. Itu kan dari temen ya. Teman. Teman. Keluarga gimana? Iya, betul. Aku pikir kalau temen bisa, bodo amat bisa ngomong seenaknya, enggak ya? Kan nggak akan ketemu juga kan. Kecuali kamu nggak mau punya temen ya. Kan teman banyak, kalau keluarga cuma satu. Oh, Masa iya, saya iya, nyari iya. bapak baru? Iya Bisa. Iya. Nggak apa-apa tapi betul. Kak. Iya. Kalau dari keluarga, apa ya? Mungkin sesimpel aku sih nyebutnya understanding. Di bawah dan berdiri. Gimana tuh? Ya. Under. Trending. Menarik. Sae lo tuh. Wow. Bisa. Filosofi yang sangat rendah. Nggak kepikiran loh. Nggak kepikiran loh selama ini. Understanding tuh gini, mungkin masih ketawa kami. Jadi ini mungkin caranya rada agak lain ya kalau aku. Ya. Jangan diturutin teman-teman ya. Lihat situasi keluarga. Kalau aku tuh selama 27 tahun berarti. 27 tahun aku tuh selalu
understanding-nya dalam hal gini, mereka kan punya 1 bulan khusus untuk puasa. Oh iya. Cara aku understanding ke mereka, aku ikut puasa. Oh, wow. Jadi ya selama 27 tahun aku puasa ikutan. Jadi kalau bulannya lagi puasa ya puasa ikutan gitu. Maksudnya apa? Bukan saya mau login ke sana, bukan. Cuman maksudnya ngasih tunjuk bahwa yang aku tuh nggak wajib loh untuk puasa di bulan itu. Dan aku tuh nggak dapat apa-apa juga gitu, dapat lapar doang gitu. Dapat lapar, dapat aus gitu kan. Abis-abis paling langsing gitu kan, atau sehat gitu ya. Cuman aku nunjukin bahwa nih aku tuh yang nggak wajib untuk menjalankan loh sebulan full. Gitu. Kalau pahalanya buat gue ambil lah pahalanya gitu ya. Tapi aku nunjukin bahwa ya lu harus lebih rajin dong puasanya daripada gua. Gitu. Jadi lewat situ tuh sebenarnya itu balik lagi. Bukan kalau dari Kristen makan jauh banget. Ini Sirian malah support keluarganya supaya nggak jadi Kristen nih gitu. Ya cara aku memberitakan Injil ke mereka justru itu. Aku benar-benar mengerti mungkin pantangan-pantangan mereka juga yang mungkin di rumah nggak boleh ada apa atau yang mengganggu apa ya dalam tanda kutip kesucian mereka beribadah apa. Aku sangat menghindari dan aku mengerti akan itu. Gitu supaya itu memancing. Nah itu yang aku tunggu itu pancingannya. Kenapa nih Sirian kok ikutan puasa? Betul. Apa yang membuat dia mau ikutan gitu? Karena di server sebelah kan kalau kita kalau kita ikut ibadah kaum itu kan nggak boleh juga kan? Berarti kamu bagian dari kaum itu. Waduh bahaya. Kalau itu nggak lulus sensor aja ya. Ini nih yang bikin gue mikir disuruh jadi dosen. Kayak Bisa nggak sih ringan-ringan aja kita buat? waktu baca briefnya juga kayak Tapi itu bentuk kasih ya, bentuk Iya, kasih kasih. kamu ke keluarga kamu. Jadi saya nggak mungkin nyebut Yesus, nggak mungkin nyebut Oke. Kristen. Ayo Pak dibaptis Pak gitu. Baptisin Baik. air lagi. Ekstrim Bentar ya. doang cuman gini apa kan gitu. Dia nggak ngerti juga. Jadi ya itu Oke. understanding itu membuat keluargaku langgeng juga kan 27 tahun keluarga beda tapi cerai ya ribut cerai mah ada lah pasti gitu. Cuman kita nggak cerai. Ya kok kita nggak cerai? Rasanya gua udah nikah. Nggak, sama nikah. Mereka nggak cerai, kita tetap satu rumah, kita harmonis. Jadi ya Oke. menurutku kuncinya salah satunya understanding dan itu juga cara mulainya buat aku Oke. penginjilan adalah mengerti server mereka tuh kayak apa sih. Iya, Gitu. tapi Jadi kalau boleh tahu mancing dulu aja. Gitu. emang ini ya emang beda dari lahir. Beda dari lahir. Oh, kok bisa? Itu menjadi pertanyaannya. Nggak bisa. Caranya gimana itu? Saya kembali ke masa lalu. Editor. Ya, kita siap ya. Kita akan kembali ke masa waktu Rian masih. Iya, ini di rumah sakitnya. Dua, 2, 1. Oke, ini dari masa lalu. Jadi dulu itu Ini jadi bayi nih Pan. Tadi Iya. kamu. Editornya bayi ya, bayi. Jadi bayi ya. Bayi diwarnai hitam putih ya masa lalu. sebenarnya pertama sih nggak perlu aneh karena Oke. kan kita hidup di Indonesia lah. Oh Oke. Ya, Indonesia betul. kan beragam. Pasti punya temen dong Punya. pacaran beda agama. Enggak. Iya, pernah. Kakak gaul di mana? Temennya, temennya. Temennya. Punya pacaran beda agama enggak aku. Oh iya. Iya, Jangan oke. ya, Kak, ya. Jangan ya teman-teman. Nggak boleh. Gitu ya. Fenomena itulah gitu. Yang mereka mungkin saling mencintai. Ya iyalah, jadi keluarga kan. Gitu ya. Intinya sih ya karena hubungan beda agama juga. Oh, oke. Orang tua ya. Enggak ya? Enggak usah, Bahaya, enggak usah agamanya enggak usah. Jangan deh bahaya deh. Kasihan miminnya ya sih. Ya intinya itulah. Oke. Gitu. Jadi dari orang tua yang berbeda gitu ya. Dari orang tua yang memang punya iman berbeda aja. Oh, baik. Tapi bokap nyokap lu masih stay di imannya sampai sekarang?
Masih. Mereka nggak pindah satu sama lain? Janjinya sih gitu. Papa maaf, santai aja Pak kita ya Pak ya. Tapi Pak saya nggak akan nonton Yesus juga sih. Kasih link aja. Iya. Kasih link ya? Kasih link. Ini gimana cara buka YouTube-nya ya? Tanpa Anda ketahui, kita sekarang di studio sudah Kita panggil lah. Kita panggilkan Papa Ria. Ya om. Surprise. Siap om. Janjinya sih gitu, janjinya gitu. Iya gitu Jadinya ya. Papa mau pindah pada saat nikah. Oh, oke. oke. Ya dulu juga aku protes kenapa kan, jadi aja kita nggak bisa gereja bareng. Cuman Oke. ya aku makin gede makin tahu ancamannya apa. I see. Jadi ya udahlah aku mengerti aja. Oke, baik. Tapi jadinya ikut mama gitu atau gimana? Aku ikut Yesus. Betul sih. Tapi mamanya juga beda. Mamanya juga beda. Papa agama A, mama agama B. Kamu Atau gimana C. nih? Papa server lain, Mama jurusan Yesus. Jurusan Yesus. Oh, Oke. iya. Ikut jurusan mama, ikut Tapi Yesus. Ikut Yesus. Kenapa nggak dari tadi jawab? Iya ikut mama. Tapi ini menarik loh, Cel. Iya, iya. Teman-teman yang di rumah juga bisa contoh ya. Kalau harus disuruh milih mama atau milih papa, pilih ikut Yesus. Right. The best. Hashtag ikut Yesus. Hashtag. Nanti Apapun copyright. Copyright. Nanti bayar. Iya, wow. Apapun pilihannya ikut Yesus. Yesus. Apapun makanannya, Ikut Yesus. Cakep. apapun makanannya ikut Yesus. Apa sih? Baik. Menarik ya struktur keluarganya. Kayak organisasi ya. Aduh. By the way, anyway, Baswe. Iya, Waduh. Kemarin tuh di ibadah minggu, kebetulan banget, gue juga lagi bahas topik soal keluarga nih. Dan pastor gue bilang gini, keluarga adalah tempat menyatakan kasih Allah. Wow. Gimana sih caranya kita melakukan penginjilan ke keluarga? Kalau yang gue dapat ya perenungannya teman-teman, kalau mau nambahin juga boleh banget. Sebenarnya cara yang pertama adalah sadar akan kasih Allah itu sendiri nggak sih? Wow. Iya. Ya, soalnya kalau kita misalnya kita nggak sadar kalau kita dikasihin segitunya sama Allah, kita kadang-kadang mungkin pakai caranya kita sendiri buat nginjilin orang. Iya. Terus, Jadi fokusnya jadi cuman kayak ya mengkristenkan orang itu Betul. tadi tanpa kasih di dalamnya. kita menginjil dengan caranya kita sendiri, sedangkan yang Tuhan pengen kita menginjil orang itu dengan kasihnya Allah, Iya. bukan kasihnya kita, karena kasihnya kita terbatas. Betul. Ya, betul. Ya, seperti kita baca di 1 Yohanes 4 ayat. Wah. Wih, Shalom. Gak kosong ini. Oke, apa tuh yang berkata apa kok? Ini bener ya? Ini gue bacain ya. Iya. Ini gue udah siapin bahannya dari malam ini, bagus banget ini. Gak tahu sih bagus apa enggak. Hashtag bless. Nanti aku dukung kok. Oke, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Wow. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Amin. Yes. Ini udah bukti konkret kalau Allah itu adalah kasih. Jadi kalau kita mau menginjil ya kita pakai kasihnya Allah dah. Betul. Jangan pakai kasihnya kita. Iya. Setuju. Setuju banget. Hashtag Menarik. Kasihnya Allah. terberkati. Gak kompak kita. Oke. Lanjut lagi, Cel. Oke, udah khotbahnya kok. Udah. Satu Jangan lagu gitu dulu, dong. Lagu dulu. Copyright kok, jangan kok. Itu nggak masuk copyrightnya cuma satu gitu doang. Ini kan